Shalom. Shalom. Apa kabar semua saudara? Diberkati luar biasa, amin. Saya mulai tantangannya luar biasa, boleh lambaikan namamu, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita ada di minggu terakhir di bulan Maret 2025 ini. Kita percaya kebaikan, penyertaan, kemurahan Tuhan sempurna dalam hidup kita, amin saudara. Maka kita bersyukur pada hari ini kita mau datang bahwa setiap pujian, bahwa setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan, hati, hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tidak bisa terukur apapun juga Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalam bilangan-bilangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur di hadapan-Mu, membawa setiap hati, bawa setiap hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian penyembahan kami. Urapi setiap bibir lidah hati kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Dan kami terlalu percaya setiap kami yang datang, baik kami yang hadir secara onsite maupun secara online, setiap yang sakit semuanya Tuhan Yesus yang sembuhkan. Setiap yang berbeban berat terima pemulihan dari Tuhan. Bahkan setiap kami yang merindukan jawaban doa hari ini, kami percaya Tuhan yang menyediakan jawaban doa yang terbaik di waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah sebebas-bebasnya di dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kebenaran Kau, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagi, Yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri Bapak Saudara. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menikmati kasih-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu. Kasih Tuhan, menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan, menikmati setiap kemurahan-Mu Tuhan sepanjang usia kami. Itu yang kami syukuri dalam hidup kami Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, itu yang kami rindukan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang sanggup menyentuh setiap hati kami hari ini Tuhan. Kasih Tuhan, gak ada yang seperti-Mu Tuhan, gak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Terus naikkan setiap doa kita, nyalakan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan pujian bersama. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like You. There is none like You. And no one else can touch my heart like You do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like You. Situ. And there is none like You. Situ. And no one else can touch my heart like You do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like You. Jemaat Tuhan yang nyatakan, there is none like You. There is none like You, Jesus. No one else can touch my heart like You do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like You. Tiada seperti Kau Tuhan, haleluya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah, yang telah menjamah sedap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah sedap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Katakan bersama. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Dan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Benar Tuhan, ya seperti-Mu
Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan, yang mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas dan tak bersyarat bagi setiap kami. Kami lebih lagi Tuhan bersorak-sorak bagi kemuliaan nama, bersuka cita bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, lebih lagi kita katakan Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah terbaik bagi Tuhan Yesus. Berikan salam buat kiri kanan depan belakangmu saudara. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Dia memberkati setiap kita pagi hari ini saudara. Sorakan haleluya. Mari bersorak di rumah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama. Buka pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu
Yesus. Kita boleh mengucap syukur pagi hari kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini terlebih dahulu kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Apakah kita sudah hidup serasi dengan kehendak Tuhan, saudara? Apakah kita mempergunakan waktu atau kesempatan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita dengan bijak? Kebanyakan kita suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jadi atas dasar keinginan hati saja, misalnya tuntutan gaya hidup, atau juga disebabkan oleh pergaulan. Oleh sebab itu, dalam melakukan segala sesuatu, hendaklah kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing, yaitu apakah Tuhan Yesus berkenan? Kita selalu minta perkenanan Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Berikan hati kita untuk mau diajar. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan berkat Tuhan akan menyertai kita selalu. Amin. Dan kemudian selalu minta hikmat Tuhan. Orang yang mempunyai hikmat Tuhan akan mampu mengelola segala sesuatu dan bekerja dengan baik, sehingga hidupnya akan berhasil dan bahagia. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ketaatan adalah hal yang mutlak, yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih dengan penyangkalan diri dan harga yang harus kita bayar. Kita taat dari mulai hal-hal yang kecil setiap harinya. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang. Saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan pada pagi hari ini sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, jemaat Tiberias di pagi hari ini, yaitu suara gembala kita saudara dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dari Pariaji. Suara gembala dengan tema yaitu mengatasi tawar hati. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus pagari dan lindungi kami semua dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari dosa, agar kami semua hidup dalam pertobatan. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga, disembuhkan dari segala sakit penyakit, tidak resesi, apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Biar kami rumah di bumi dan rumah di sorga. Berkati kami semua, ya Tuhan, agar hidup yang jujur, kejujuran menyangkut masuk pintu sorga. Agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Problem kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tawar hati? Yang pertama, berpikir menurut firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 dan 2 Korintus 4 ayat 18, memiliki pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan akan mengubahkan tindakan dan perilaku kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Pola pikir sangat menentukan seseorang mengalami kemajuan atau kemunduran. Tetapi ketika pemikiran kita dibangun dengan keyakinan kepada Tuhan dan bahwa Tuhan Yesus selalu mengawasi hidup kita, maka yang kita lakukan hanya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Filipi 4 ayatnya ke-8. Yang kedua, belajar menerima keadaan dengan senang hati. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam hidup ini ada kesukaran yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Tetapi ada juga kesukaran yang disebabkan oleh kita sendiri, karena kita tidak mengambil keputusan yang tepat. Kita harus ikhlas, tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita mengikuti kehendak Tuhan atas apapun yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus belajar untuk menerima keadaan apapun itu, baik itu sukar, dengan senang hati dan berserah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Yang ketiga, selalu siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah yang baik. Filipi 1 ayat 21 hingga 22. Buah adalah tanda kehidupan yang baru. Buah bukan hasil usaha manusia, tetapi itu adalah karunia atau anugerah Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi untuk selalu siap hidup bagi Kristus dan hidup berbuah, kita harus selalu hidup dalam doa kepada Yesus. Dan kita mau menjadi manusia baru, yaitu orang yang hidup dalam kejujuran, menjaga perkataan,
selalu dalam kesetiaan, buang kepahitan, singkirkan pertikaian dan juga amarah. Sehingga kita dapat hidup untuk memberi buah-buah yang baik dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, dalam firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik buat pesan Tuhan yang sungguh indah, sungguh memberkati kita melalui suara gembala di pagi hari ini. Dan mari kita akan sama-sama dengar yaitu firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan, memberkati dan juga menguatkan setiap kita. Saudara siap menerima firman Tuhan? Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang selalu baik. Tundukkan kepala, mari umat Tuhan, Gereja Tiberias kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan dengan ucapan syukur untuk semua yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami mengucap syukur dengan hati yang bersuka Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Ada mungkin masalah pergumulan. Tapi waktu kami datang ke tempat ini, kami percaya waktu kami mencari Tuhan, kami punya Tuhan yang perkasa, Allah yang menolong setiap kami, Allah yang setia, bahkan Allah yang selalu bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima sembah dan syukur kami Tuhan. Kami telah memberikan pujian, penyembahan kami. Dan di pagi yang baik ini, kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati ini dengan kerelaan, agar firman-Mu, otoritas-Mu Tuhan, terjadi atas setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Dalam firman kami percaya ada pertolongan-Mu yang ajaib, mengubahkan paradigma kami Tuhan. Ada pemahaman yang baru, pemahaman yang benar terjadi bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Hati kami mengucap syukur, dan ini kami Tuhan, dengan kerelaan kami datang. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu sama-sama. Kita buka hati sama Tuhan. Kita pandang Tuhan Yesus, kita sembah Dia. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, berikan kami pertolongan dengan ajaib Tuhan. Sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, anugerah-Mu besar melimpah
bersamamu. Haleluya. Bersamamu Bapa, lewati semuanya Tuhan, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, berikan pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapa, kami mengucap syukur Engkau setia mengasihi kami. Firman-Mu Tuhan selalu Engkau nyatakan, Kau sampaikan kepada kami. Nyata sungguh bukti penyertaan Tuhan itu ada. Nyata Tuhan Yesus hidup mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan Yesus yang memerdekakan kami. Buat kebenaran firman Tuhan Yesus yang menuntun kami berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, di arah-Mu Tuhan, di tujuan-Mu Tuhan, dan dalam rancangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya darah-Mu Tuhan Yesus mengampuni, menyucikan kami, dan membawa kami tetap ada dalam persekutuan yang erat dengan Engkau Tuhan. Karena di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah, pengampunan, pembenaran-Mu Tuhan Yesus yang melayakkan kami untuk ada, berdiri, menghadap tahta kasih karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan, tuntun setiap kata kalimatnya ya Tuhan Yesus. Biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan secara pribadi, setiap pribadi. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang mengubahkan, memerdekakan, membaharui, menyelamatkan, menyembuhkan, dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Saya tadi kaget juga ketika mendengar judul dari suara Ibu Gembala, yaitu mengatasi tawar hati. Karena berhari-hari ini pesan firman Tuhan ini yang Tuhan sampaikan kepada saya selama beberapa hari ini. Terus Tuhan kasih terus. Dan izinkan saya untuk menyampaikannya dengan judul yang dengan model kekinian. Amin. Judulnya adalah yang tawar cukup hanya roti, jangan hati. Amin. Roti tawar boleh, hati tawar jangan. Amin. Supaya saudara pulang ingat, ketemu roti tawar, oh ya hati jangan tawar. Amin. Bahkan kalau saudara pergi ke tukang roti bakar, di sana nggak ada menu tuh roti bakar tawar polos, nggak ada. Beberapa kali saya pergi ke tukang roti bakar, sandwich bakar dan sebagainya, saya nggak pernah ketemu, selalu pasti ada rasanya, betul? Mau ada rasa coklat, mau ada rasa daging dan sebagainya, ada rasa keju manis dan sebagainya. Enggak yang roti polos bakar, enggak ada. Amin. Mari kita lihat, kita mulai dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Kenapa hati kita jangan tawar? Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, tolong slide-nya dibuka. Slide-nya saja dibuka di sana. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Amin. Kita baca bersama-sama kembali. Jika engkau tawar hati pada masa
kesesakan, kecilah kekuatanmu. Udah lagi sesek, udah lagi ngalami kesulitan, pencobaan, tekanan, penderitaan, tawar hati, tambah berantakan. Kenapa? Kekuatannya menjadi kecil. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di sana, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Kata tawar hati di sini menggunakan kata hatinya itu faint, pingsan. Enggak berdaya, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak berkutik. Kalau orang pingsan tuh enggak tahu apa-apa, enggak sadar, enggak bisa ngapa-ngapain. Amin. Yaitu suatu keadaan, kalau dalam bahasa Inggrisnya tawar hati itu adalah lose heart. Kehilangan hati, lose heart. Suatu keadaan yang menjadi putus asa, khususnya ketika menghadapi cobaan atau kesesakan, menjadi lemah sampai di titik menyerah. Dalam beberapa bahasa Ibrani dan Yunani, mari kita pelajari secara leksikal, secara kamusnya. Saya baca mengenai tawar hati ini dan ada beberapa bahasa, saudara, ada beberapa kata. Yang pertama adalah kaha. Artinya apa? To grow weak, menjadi lemah. Grow dim, menjadi redup hatinya. Grow faint, menjadi pingsan hatinya. Artinya nggak sadar, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa buat apa-apa. Terus menjadi lemah, menjadi gelap, dan menjadi terbatas. Dibatasi, dan juga menjadi gagal. Yang kedua adalah kata rafa. Rafa artinya tawar hati ini adalah to sink, tenggelam. To sink down, tenggelam jatuh ke bawah. Let drop, jatuh dan menjadi kecil hati, disheartened. Lalu di dalam bahasa Yunani, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, juga dalam 1 Tesalonika di sana, ada kata enkakeo, yang artinya adalah tawar hati ini menyerah, menjadi putus asa. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin yang lebih familiar adalah lose heart. Jadi seorang yang tawar hati itu lose heart, kehilangan hatinya. Terus menjadi lemah, menjadi beban berat, grow weary, to become disheartened, menjadi kecil hati sampai kehilangan motivasi, lalu juga kehilangan semangat. Seorang yang motivasinya itu kehilangan motivasi sampai di titik yang dia tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya. Kehilangan antusias, dan juga arti tawar hati adalah menjadi ketakutan ketika menghadapi persoalan kesulitan yang besar. Kata Yunani yang lainnya adalah oligopsukos, yang artinya adalah kenapa orang menjadi tawar hati, bagaimana kondisi tawar hati, seseorang yang merasa bahwa apa yang dimilikinya, resourcesnya itu enggak sebanding, jauh lebih kecil dibanding keadaan yang sedang dihadapi. Ini yang membuat orang tawar hati. Dan juga hatinya pingsan, faint-hearted, despondent, discouraged, menjadi putus asa, menjadi kecil hati. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kenapa pesan ini begitu penting buat saudara dan saya. Terutama di hari-hari ini. Karena hari yang kita jalani bukan semakin bertambah mudah, tapi keadaan akan bertambah berat dan sulit. Tetapi percayalah, selalu ada kekuatan Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Katakan sama saya milik kepunyaan Tuhan. Saya tidak akan ditinggalkan, saya tidak akan dibiarkan, kekuatan Tuhan Yesus ada pada saya. Amin. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Slide saya. Di sana dikatakan adalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan dari mana? Dari mana? Dari hati. Terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan adalah, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Jadi kalau seorang yang tawar hati, bahasa Inggrisnya adalah lose heart, kehilangan hatinya, dan kalau hati itu memancarkan kehidupan, jadi seorang yang tawar hati sebenarnya dia sedang kehilangan kehidupannya. Saudara bisa nangkep di sini? Tawar hati kan lose heart. Dan firman Tuhan katakan,
dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau orang yang lose heart, sebenarnya dia sedang kehilangan kehidupannya. Kehidupan yang Tuhan rancangkan begitu indah, kehidupan yang Tuhan rancangkan damai sejahtera, kehidupan yang Tuhan rancangkan dalam anugerah, tuntunan, kekuatan Tuhan. Tapi kalau orang tawar hati, dia kehilangan itu untuk bisa menikmati dan mengalaminya. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya. Jangan tawar hati. Amin. Saudara, mari kita lihat kembali di sana. Ada beberapa pelajaran yang akan kita pelajari baik dari Yosua, Elia maupun Paulus. Penyebab dari tawar hati itu apa sih? Penyebab dari tawar hati adalah penderitaan, kegagalan yang beruntun, bisa menyebabkan orang menjadi tawar hati, skeptis, menjadi putus asa, tekanan, ancaman, kesusahan yang panjang, yang sepertinya kok nggak selesai-selesai. Atau mungkin kesusahan, mungkin nggak panjang, tapi semakin hari kok semakin bertambah berat. Bisa membuat orang menjadi tawar hati, pergumulan yang bertubi-tubi, kedukaan, bisa membuat orang menjadi tawar hati. Saya ketemu dengan beberapa orang ibu yang anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan dan dia menjadi tawar hati. Bahkan tawar hati kepada Tuhan mengatakan, mengapa Tuhan melakukan ini dalam hidup saya? Dan ada waktu Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan tidak membuang, Tuhan tidak membiarkan. Sekalipun orang tua ini mungkin punya mindset yang keliru tentang Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, ngomelin Tuhan, tapi Tuhan itu tetap mengetuk di depan pintu. Amin. Terus menjumpai, terus mengasihi sampai hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya melihat dan menyaksikan itu. Juga karena apa? Karena kesesakan. Tawar hati kenapa? Karena dikecewakan. Berulang-ulang, bahkan dikhianati, dilukai. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan, bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya tidak menjadi tawar hati. Amin. Lalu apa menjadi penyebab tawar hati? Realita yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai ekspektasi. Udah ngarepinnya kayak begini nih, ngebayanginnya kayak begini. Ternyata realitanya berbeda. Bisa membuat seorang menjadi tawar hati. Ketidakberdayaan, putus hubungan juga bisa membuat orang menjadi tawar hati. Merasa tidak dikasihi, tidak dihormati. Bahkan sikap, tindakan, perkataan orang lain bisa membuat orang itu menjadi tawar hati. Berita negatif juga bisa membuat orang menjadi tawar hati. Bagaimana 10 pengintai menyampaikan berita hoax yang akhirnya seluruh rakyat itu menjadi tawar hati. Jawaban doa yang lama dinanti. Kok Tuhan belum jawab doa saya? Tuhan, saya udah gak kuat lagi nih. Sampai di titik bisa menyebabkan orang menjadi tawar hati. Lingkup tawar hati ini bisa terjadi di mana? Di pekerjaan, di usaha, di bisnis, di pelayanan, di gereja. Kok hamba Tuhan itu kayak gitu sih? Kan dia seharusnya memberi contoh. Kok dia begini? Akhirnya apa? Membuat orang menjadi tawar hati. Seorang yang dianggap lebih rohani, seorang yang dianggap panutan, seorang yang dianggap seorang pemimpin. Kok dia begitu? Akhirnya membuat orang lain menjadi tawar hati. Lalu dalam hal pendidikan, ada orang-orang yang menjadi tawar hati dalam pendidikan. Pak, saya udah coba, udah gak sanggup Pak, udah di titik nyerah lalu tawar hati dan tidak melanjutkan apa-apa. Dalam hal hubungan dan juga dalam pernikahan. Ada orang-orang yang menjadi tawar hati, itu sebabnya firman Tuhan untuk membawa saudara dan saya kembali kepada kasih mula-mula. Ciri-cirinya apa orang yang tawar hati? Kehilangan gairah, kehilangan antusias, kehilangan semangat baik rohani maupun jasmani. Imannya menjadi lemah, kehilangan motivasi, kehilangan api keberanian. Bahkan orang yang tawar hati melakukan sesuatu yang dibilang jangan, gak boleh, malah dengan abai, dengan sengaja melakukannya. Kenapa? Karena hatinya sudah menjadi tawar. Dan orang yang tawar hati biasanya mengkompensasi, mengisi hatinya. Bukan lagi dengan hal-hal yang rohani, tetapi hanya dengan kesenangan duniawi yang justru akan merusakkan, menghancurkan.
Jadi betapa tawar hati ini begitu berbahaya. Orang yang tawar hati bermalas-malasan. Ya udahlah. Sikapnya, perkataannya biasanya orang yang tawar hati begini. Udahlah, nggak bisa, nggak sanggup, nggak mungkin, nggak akan bisa bertahan, nggak akan cukup, nggak akan bisa berhasil. Udahlah, percuma, bakal gitu-gitu aja. Ini ciri-ciri perkataan orang yang tawar hati. Kehilangan semangat, menjadi kecil hati, menjadi kecut hati. Tidak ada keberanian. Dan ternyata tawar hati itu menjalar. Jadi hati-hati. Ulangan pasal 20 ayat yang ke-8, kita lihat di sana. Ulangan pasal 20 ayat yang ke-8, kita baca. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti dirinya. Jadi ketika pada saat itu mereka mau berperang, kepala pasukan itu katakan bahwa yang tawar hati, yang lemah, yang takut pulang deh. Kenapa? Karena kalau dibiarin nanti ngejalar yang lain. Yang lain menjadi tawar hati. Amin. Itu sebabnya hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Kalau saudara dekat dengan orang yang tawar hati, jangan menjadi tawar hati tetapi hiburkan. Jadi seorang yang bisa mengencourage, menjadi berkat Tuhan buat orang itu. Amin. Saudara, karena kondisi tawar hati ini adalah kondisi yang sangat rawan. Kenapa? Karena sikap hati menjadi skeptis. Kalau hal itu tawar hatinya sama Tuhan, dingin dan jauh sama Tuhan. Enggan untuk dekat dengan Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk rindu memuji menyembah Tuhan. Enggan, abai untuk dengar firman Tuhan, untuk dengar lagu-lagu pujian, itu seperti abai. Yang akhirnya adalah dosa dengan mudah menyerang. Orang yang kondisi tawar hati itu seperti blind spot kerohanian, titik buta dari kehidupan kerohaniannya. Orang yang tawar hati itu melemahkan iman. Dan orang yang tawar hati bisa mengambil arah lain daripada arah yang Tuhan mau. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan Yosua, janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau orang yang tawar hati udah putus asa, akhirnya apa? Tuhan mau arahnya ke sini, dia dengan sengaja, udahlah ke arah sini aja, ke arah lain. Dan itu akan merusakkan hidupnya. Itu sebabnya tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang tawar hati, lose heart, lose life. Orang yang tawar hati itu buang-buang waktu. Kenapa? Karena tanpa arah, tanpa tujuan, terombang-ambing. Bahkan di dalam pelayanan, orang yang tawar hati dalam pelayanan, perhatikan, enggak berbuah. Bahkan bisa menjadi racun di dalam pelayanan. Bisa membuat orang lain dalam pelayanan menjadi tawar hati. Itu sebabnya kita yang melayani Tuhan, kalau engkau tawar hati, datang pada Tuhan, bereskan hatimu lebih dulu. Minta pertolongan Tuhan, sehingga pelayananmu menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Orang yang tawar hati itu perkataannya yang keluar adalah mengeluh, komplain, ngedumel, bersungut-sungut. Ini yang terjadi pada bangsa Israel di padang gurun. Mereka tawar hati sama Tuhan, yang keluar dari mulutnya 40 tahun itu ngedumel, bersungut-sungut, komplain, dan mengeluh. Jadi pentingnya untuk kita menyadari, menjaga hati kita dari tawar hati. Kenapa? Karena waktu hidup kita itu berharga. Jangan buang-buang waktu. Mengisi waktumu dengan baik dan benar. Balik ingat arah dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kasih tahu arah dan tujuan hidup kita. Firman Tuhan itu terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Dalam kondisi tawar hati yang saudara dan saya lakukan adalah bukan ke kiri, bukan ke kanan, bukan mundur, tapi bergerak maju. Melangkah lagi, bangkit lagi, bangun lagi. Mungkin kau ketemu kegagalan, mungkin kau ketemu dengan realita tidak sesuai dengan harapan. Maju lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh. Tetapi Tuhan akan membangunkan dia, membangkitkan dia. Sampai ada istilah 7 fall, 8 rise. Dan kondisi yang finalnya adalah dia tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Bukan jatuh. Amin.
Perlu bantuan orang sekitar. Cari pertolongan, jangan sendirian. Amin. Saudara bisa konseling, saudara bisa dengarkan lagu pujian, dan ketika engkau tawar hati, dengar baik. Ini yang penting. Dalam hal perkataan, jaga perkataan yang keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tetap ada dalam perkataanmu. Amin. Seringkali ketika orang tawar hati, udah kecil kekuatannya, hidupnya menjadi rusak. Kenapa? Karena perkataan yang keluar dari mulutnya rusak. Ada waktu orang mengalami tawar hati. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan jangan biarkan tawar hati itu menguasai hidupmu. Dan perhatikan perkataan yang keluar dari mulutmu. Karena ada tetap kuasa Tuhan di mulutmu. Amin. Apa yang terjadi dalam hidupmu adalah apa yang kau katakan. Bertahan dalam iman, perkataan, perbuatan, dan tindakan. Amin. Saudara, orang bisa menjadi tawar hati kenapa? Karena dosa. Menjadi celah buat pendakwaan. Dan ketika menjadi celah buat pendakwaan, membuat orang itu menjadi tawar hati bahkan sampai tumpul hati. Nah ini udah repot. Tawar hati, tumpul hati. Enggak sadar. Yang diperlukan adalah apa? Hidup dalam pertobatan. Menang atas pendakwaan gimana? Bersyukur atas kasih anugerah Tuhan. Bersyukur atas karya keselamatan Tuhan Yesus. Bersyukur akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Di situ engkau bisa menang atas dosa. Di situ engkau bisa menang atas pendakwaan. Di situ hatimu tidak menjadi tumpul. Di situ hatimu tidak menjadi tawar. Mari kita lihat pelajaran dari Yosua. Kita buka Yosua pasal yang ke-1. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kronologisnya adalah Musa mati. Dan mereka juga mungkin kaget ya. Baik Yosua maupun seluruh rakyat Israel. Kenapa? Karena harapan mereka adalah Musa yang mimpin keluar dari Mesir, Musa yang bawa masuk. Betul? Tetapi ada satu waktu, mungkin bisa dibilang tiba-tiba juga, tidak ada seorang pun yang menyangka, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan, Musa mati. Walaupun Musa udah kasih tahu, Musa udah perpisahan, salam perpisahan, lalu Musa naik ke gunung dan di sana Musa mati. Dan kematiannya tidak diketahui, jasadnya tidak ditemukan. Sekarang tinggal persoalan adalah bagaimana meneruskan perjalanan maju ke negeri yang Tuhan janjikan. Di ayat 1 sampai 5 Tuhan beri janji dulu kepada Yosua. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Stop dulu, jangan ke ayat 9 dulu, saya mau nanya sama saudara. Ketika firman Tuhan ini sampai kepada Yosua, Tuhan tahu nggak hati Yosua lagi gimana? Amin. Pertanyaan saya begini, kalau firman Tuhan sampai kepada Yosua, Yosua kuatkan teguhkan hatimu ya, sekali. Lalu Tuhan kasih tahu lagi, Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu ya, sungguh-sungguh. Hati Yosua lagi gimana? Betul. Mari kita cerna dengan logika saja. Lalu ketika firman Tuhan bilang ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Sampai Tuhan ngingetin lagi. Kan saya udah kasih tahu, saya sudah perintahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti waktu sekali, dua kali firman Tuhan kasih tahu hatinya masih gimana? Masih tawar, masih kecut, masih bingung. Masih merasa
Tuhan, ini kan tantangannya besar sekali. Tuhan, ini kan jalannya berat sekali. Tuhan, ini kan keadaannya sepertinya sangat berat sekali untuk saya tanggung. Kenapa? Karena selama ini kan ya memang ada Musa. Yosua berjalan membantu Musa. Tetapi sekarang Musa sudah dipanggil oleh Tuhan. Sekarang tinggal Yosua memimpin 2 juta orang lebih bangsa Israel yang bukan bangsa yang nurut. Yang ngeberontak, yang tegar tengkuk. Yosua 40 tahun nyaksiin gimana mereka memberontak sama Musa. Nah sekarang giliran Yosua ada di depan. Kalau firman Tuhan kasih tahu, saya mulai merenungkan. Selama ini mungkin kita membayangkan firman Tuhan ini, oh Tuhan kasih tahu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita renungkan, cerna secara logika. Gimana keadaan hati Yosua sampai Tuhan kasih tahu, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-9. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi pelajaran yang kita tarik adalah ada waktu mungkin kita mengalami, walaupun jangan sampai kita mengalami tawar hati. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Firman Tuhan akan sampai kepadamu, memberimu kekuatan, memulihkan hidupmu, dan membangun hidupmu, dan membawa hidupmu kembali dalam rancangan Tuhan yang indah. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Amin. Selalu ada cara Tuhan untuk menolongmu. Ketika Musa mati, Yosua menjadi, mungkin hatinya pada saat itu, seperti yang tadi, saudara katakan galau, bimbang, cemas, takut, khawatir, bingung dan sebagainya. Tapi di sana Tuhan ada buat Yosua dan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita pelajari bagaimana Yosua bisa menguatkan dan meneguhkan hatinya. Supaya saudara juga bisa tangkap the timeless truth-nya, kebenaran yang tidak pernah lekang oleh waktu. Mari kita buka ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kembali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Jadi ada tujuan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Karena ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan tujuan Tuhan itu memiliki dasar. Dasarnya adalah apa? Seperti yang memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada perjanjian Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Kita menerima darah perjanjian. Saudara dan saya menerima perjanjian Tuhan Yesus. Itu sebabnya perjamuan kudus ini harus sampai. Supaya apa? Supaya engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Hatimu tidak pernah menjadi tawar. Karena menyadari betapa kasih pengorbanan Tuhan Yesus. Hatimu tidak menjadi tawar. Kenapa? Karena ada dasar perjanjian Tuhan yang membawamu kepada tujuan Tuhan. Hidup yang mengalami kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan kasih tahu caranya. Tuhan kasih tahu tujuannya. Tuhan kasih tahu dasarnya. Tuhan kasih tahu mannernya. How to do. Caranya bagaimana. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Berjalan maju hanya satu-satunya pilihan, bukan mundur. Dan jangan biarkan tawar hati itu menguasaimu. Tadi seperti yang saya bilang, tawar hati kondisi rawan. Kenapa? Karena kalau orang tawar hati, apalagi sama Tuhan, Tuhan suruh jalan ke A, dia pergi belok ke B. Bahkan dengan abai, dengan sengaja. Akhirnya apa? Kehidupannya menjadi rusak. Terus, ayat yang ke-8, Tuhan kasih tahu caranya, metodenya, mannernya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bagaimana saudara dan saya menjadi kuat dan teguh hati, perkatakan firman Tuhan di mulutmu. Amin. Itu yang akan menjadi benteng yang kuat untuk kau tidak tawar hati. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Lalu Tuhan kasih tahu sebabnya kamu tuh jangan tawar hati apa? Karena Tuhan menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Mari kita lihat pelajaran dari Elia. Ada waktu Elia, nabi yang sangat diurapi Tuhan, melakukan perkara mujizat yang ajaib, yang dahsyat, kuasa Tuhan dinyatakan dahsyat. Ada waktu Elia tawar hati, bahkan Elia tawar hati setelah kemenangan. Jadi kalau kita menerima mujizat Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, tetap jaga hati kita. Tetap bersyukur sama Tuhan, tetap melekat sama Tuhan. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 18, saudara tahu bagaimana Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Saudara, dan ada api Tuhan turun membakar korban bakaran, sementara nabi Baal korbannya itu enggak dibakar, saudara. Enggak ada tanda-tanda kuasa yang dari Allah mereka yang mereka percayai. Tapi Elia, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan akhirnya nabi-nabi Baal itu dibinasakan. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Kita tarik pelajaran dari Elia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, istrinya, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Elia menjadi takut. Bahkan setelah kemenangan, kenapa? Karena ancaman. Ancaman dari siapa? Isabel. Bahkan yang nyampein bukan Isabel lagi, suruhannya pula. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara bisa bayangkan betapa merusakkannya tawar hati. Sampai Elia bilang, udahlah Tuhan, ambil aja nyawa saya. Cukuplah udah. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya, jangan tawar hati. Amin. Yang tawar cukup hanya roti. Jangan hati. Amin. Mari kita lihat ayat yang kelima. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Katakan sama saya, Tuhan tidak membiarkan. Katakan sama saya, Tuhan tidak meninggalkan. Katakan, Tuhan memberi kekuatan. Amin. Betapa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang keenam, saya akan bacakan terus. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Udah gak ada semangat. Habis makan, minum, tidur lagi. Terus ayat yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, makanan yang dari mana? Dari siapa? Dari Tuhan. Jadi Tuhan yang kasih kekuatan. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Tuhan akan kasih kamu kekuatan yang kamu perlukan untuk sampai kepada rencana Allah. Rencana Tuhan, Elia kemana? Ke gunung Horeb. Jalannya berapa lama? 40 hari 40 malam. Memang Alkitab nggak menyebutkan selama 40 hari 40 malam itu dia makan dan sebagainya. Tapi Alkitab menyebutkan dia berjalan 40 hari 40 malam. Dia tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena Tuhan yang beri kekuatan dari makanan itu. Lalu ayat yang apa yang terjadi di Gunung Horeb? Apa yang terjadi? Pelajaran apa yang kita bisa tarik? Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian.
apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jawabnya, ayat yang ke-11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya angin itu. Sampai dikatakan gunung-gunung itu dibelah, bukit-bukit batu itu pecah. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi apa? Angin sepoi-sepoi basah, tenang, quiet, sejuk. Angin sepoi-sepoi. Dan Tuhan ada di dalam situ. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, kembali lagi dia pakai perkataan yang sama, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal Tuhan simpen 7.000 orang. Amin. Yang tidak sujud menyembah Baal. Tapi Yosua merasa cuman saya sendiri. Jangan playing victim. Jangan mentalitas korban. Bangkit. Amin. Ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Kembalilah ke jalanmu. Engkau bukan buat nyantai-nyantaian di sini, bukan buat ngumpet di sini, bukan buat bermalas-malasan, bukan untuk stuck di sini, bukan untuk mampet di sini. Enggak, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya arah, Tuhan punya rencana. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Tuhan masih punya banyak agenda dengan saudara dan saya. Jangan tawar hati. Keadaan mungkin berat. Kesulitan mungkin berat. Sumber dayamu, kekuatanmu terbatas dibanding apa yang sedang kau hadapi. Tetapi dengar baik. Tuhan Yesus masih punya rencana dan tujuan dalam hidupmu. Katakan amin. Bergerak maju. Jangan stuck, jangan mampet, jangan lengah, jangan menjadi lemah. Keluar dari mental victim. Ya Tuhan, keadaan saya begini, saya sudah terhimpit sama keadaan. Enggak. Firman Tuhan Yesus ini sampai untuk memberimu kekuatan. Tuhan menyertaimu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Amin. Dan Tuhan akan menggenapinya sekalipun engkau lagi kondisi lemah, lagi kondisi lesu, lagi kondisi beban berat. Tapi selalu ada Tuhan yang memberi kekuatan untuk setiap rencananya, tujuannya, rancangannya digenapi terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan yang akan menolongmu sampai di titik selesai. Katakan sama saya, Tuhan Yesus yang menolong saya sampai di titik selesai. Jadi jangan tawar hati. Amin. Mari kita lihat Ulangan dalam 1 Tawarik pasal ke-28 ayat 20. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-20. Pesan Daud juga kepada Salomo sama. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya. Amin. Makanya Salomo bisa menuliskan kitab Amsal yang tadi. Janganlah engkau tawar hati. Kalau engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Kenapa? Karena Salomo ngalamin. Daud nasehatin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu.
Janganlah takut dan janganlah tawar hati sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Kita baca bersama-sama. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi ketika Tuhan punya panggilan dalam hidupmu, Tuhan punya rencana dalam hidupmu, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, Tuhan tidak akan membiarkanmu sampai semuanya selesai. Katakan amin. Dalam perjalanannya saudara akan ketemu bukan karpet merah. Dalam perjalanannya saudara bukan ketemu lebih banyak supporter. Tapi engkau akan ketemu masalah. Engkau akan ketemu pergumulan, engkau akan ketemu penderitaan, engkau akan ketemu pencobaan, engkau akan ketemu kesulitan, engkau akan ketemu kesesakan, engkau akan ketemu dengan orang-orang yang lebih banyak untuk menjatuhkanmu daripada membangunmu. Tapi cukup ada satu, Tuhan menyertaimu. Dan Tuhan yang akan menibakanmu sampai selesai. Katakan amin. Arahkan pandanganmu kepada garis finish. Arahkan pandanganmu kepada tujuan. Arahkan pandanganmu kepada panggilan Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada arah yang Tuhan mau. Dan hanya terus bergerak maju. Bukan ke kiri, bukan ke kanan, bukan berhenti, bukan mundur. Ketika saudara di tengah persimpangan, selalu ambil keputusan, lakukan apa yang baik dan yang benar. Dan jangan yang di luar itu. Amin. Mari kita lihat pelajaran yang terakhir dari Paulus. Saya sebenarnya pernah khotbahin ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-1. Saya sangat diberkati Tuhan Yesus oleh satu kata yang Paulus munculkan terus. Mari kita lihat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Pelayanan yang kayak gimana? Amin. Jadi kita yang melayani Tuhan apapun kondisinya jangan dikit-dikit ngambek lah. Jangan dikit-dikit kesel lah. Jangan dikit-dikit mundur lah. Enggak, jangan. Terus minta kekuatan yang dari Tuhan untuk apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam pelayananmu finish, selesai, berbuah dan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai ke-9. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Gimana untuk saudara dan saya tidak tawar hati? Firman Tuhan kasih kekuatan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai 9. Sebab Allah yang telah berfirman. Firman Allah udah ada belum? Udah. Allah telah berfirman. Dari dalam gelap akan terbit terang. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi Tuhan, kok kayaknya kondisinya, situasinya gelap banget. Enggak tentu, enggak tahu gimana ujungnya, enggak tahu gimana hasil akhirnya. Enggak tahu gimana finalnya. Tapi firman Tuhan Yesus sampai kepadamu. Sekali lagi, firman Tuhan Yesus sampai kepadamu. Dari dalam gelapmu akan terbit terang. Amin. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Katakan sama ya, terang Tuhan Yesus bercahaya dalam hati saya. Amin. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini yang saya sangat diberkati Tuhan, satu kata ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi kamu boleh bilang keadaanmu hari ini begini, begitu, tapi saya percaya firman Tuhan, namun Tuhan pasti akan menolongmu. Namun, engkau pasti akan mengalami jalan keluar yang dari Tuhan. Namun, hasil akhirnya tidak seperti yang kau bayangkan di dalam kekhawatiran dan ketakutanmu. Namun, Tuhan selalu kasih namun. Katakan amin. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita menang atas tawar hati. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu oleh kekuatan Tuhan, oleh janji
dan firman Tuhan. Amin. Janji firman Tuhan tadi apa? Ada tujuannya. Tuhan memimpin engkau untuk engkau memimpin bangsa ini menuju negeri yang kujanjikan. Ada dasarnya perjanjian Tuhan. Ada caranya, ada metodenya Tuhan kasih tahu. Ada sebabnya Tuhan kasih tahu. Tuhan punya cara untuk membaharui kekuatanmu dan semangatmu. Kita buka Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Firman Tuhan katakan, ini yang selalu menjadi doa berkat buat saudara di ujung ibadah kita. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Akan menyediakan apa yang kau perlukan sekalipun di tanah yang tandus. Tuhan sediakan. Dan akan membaharui kekuatanmu. Kata membaharui kekuatanmu dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan strengthen your bones. Akan menguatkan tulangmu. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sebelum Tuhan pulihkan keadaanmu, sebelum Tuhan berkati hidupmu, sebelum Tuhan sediakan apa yang kau perlukan, yang Tuhan mau pulihkan lebih dulu apa? Hatimu, semangatmu. Tawar hatimu diobati lebih dulu oleh Tuhan. Amin. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada waktu saya menghadapi satu keadaan yang sangat berat. Dan saya tahu kekuatan saya terbatas. Ada di titik itu saya mengalami yang sebenarnya udah gak sanggup, gak kuat. Tapi bagaimana cara Tuhan menolong, Tuhan kirim orang. Di tempat yang gak diduga, bukan kebetulan. Untuk apa? Untuk orang itu memberi kesaksian bagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Dan ketika saya ngerenungin, iya ya, persoalan dia jauh lebih berat dari saya. Pergumulan yang dia hadapi jauh lebih berat dari saya. Tapi Tuhan nolong. Tapi Tuhan kirim secara spesifik. Di tempat yang kalau ketemu di restoran sih, di tempat di mall sih, possibility-nya kemungkinannya lebih besar. Ini di tempat yang saya jogging, di tempat yang terpencil, di tempat yang gak banyak orang tahu, tapi bukan kebetulan Tuhan ketemuin di sana. Dan Tuhan bawa orang ini untuk memberi kesaksian kepada saya. Dan itu menguatkan saya. Pulang dari tempat itu, wow, saya mengalami semangat yang baru dari Tuhan. Hidup saya dipulihkan. Hati saya dikuatkan oleh Tuhan. Dan saya melewati tahun itu dengan, kalau diceritakan tuh begitu banyak perkara ajaib yang Tuhan nyatakan. Kenapa? Karena Tuhan udah janjikan dulu di depan. Amin. Tuhan punya cara untuk menguatkan hatimu. Tuhan punya cara untuk mengembalikan kekuatanmu, semangatmu. Hanya datang mendekat sama Tuhan. Jangan biarkan tawar hati menguasaimu, sehingga engkau cuek sama Tuhan, abai untuk dengar firman Tuhan, bahkan dengan sengaja menjauh. Jangan, itu akan merusakkan hidupmu. You will lose the life. Dan Tuhan gak mau engkau kehilangan hidupmu. Tuhan mau engkau menerima hidup kepenuhan yang dari Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu. Mungkin kau sedang lemah sekarang. Mungkin kau sedang tawar hati sekarang karena satu keadaan. Datang kepada Tuhan. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menyertai, tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam kita. Perjanjian lama, firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau, betul. Tapi perjanjian yang baru, oleh karena Tuhan Yesus telah berkorban, Tuhan lebih dari menyertai kita. Christ in you. Tuhan di dalammu. Katakan amin. Kolose 1 ayat yang ke-27. Saya minta terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kolose 1 ayat 27. Terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. The hope of glory. Terjemahan bahasa Inggrisnya ada. Christ in you. The hope of glory. Katakan sama saya. Kristus ada di dalam saya. Pengharapan akan kemuliaan. Saya percaya firman Tuhan ini akan mengobati segala tawar hatimu.
membangkitkan semangatmu di dalam Tuhan, membangkitkan imanmu, membangkitkan kerinduanmu akan persekutuan dengan Tuhan. Christ in you, the hope of glory. Bagaimana kita menang atas tawar hati? Selalu menyadari, percaya ada kemurahan Allah. Itu sebabnya 2 Korintus 4 ayat yang ke-1. Tolong dibuka di sana, nanti ayat 16 dan 18-nya. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Dalam segala keadaan apapun, katakan sama saya, selalu ada kemurahan Allah dalam hidup saya. Katakan amin. Kemurahan Allah ini lebih dari sumber daya apapun yang kau perlukan. Mungkin engkau dalam satu keadaan melihat tantangan dan apa yang kau miliki terbatas, kekuatanmu terbatas, gak mungkin bisa, gak mungkin sanggup, gak mungkin lewat. Tetapi firman Tuhan mau kasih tahu, ada kemurahan Allah di dalammu. Ayat 16 dan 18, arahkan pandanganmu kepada kemuliaan kekal. Di situ engkau gak akan lose heart, engkau gak akan kehilangan hatimu. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Bangun manusia batiniahmu. Jangan sibuk dengan manusia lahiriahmu, tapi sibuk dengan manusia batiniahmu. Amin. Jangan sibuk mengejar apa yang jasmani, tapi bangun apa yang rohani. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kalau kita baca tadi, kami ditindas segala macam. Paulus bilang ringan. Kalau dibandingkan apa? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang memberimu kekuatan untuk tidak tawar hati pada masa kesesakanmu. Ada kemuliaan kekal yang Tuhan Yesus sediakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pikirkan perkara yang kekal, bukan sibuk dengan apa yang sementara. Amin. Efesus 3:13. Bagaimana kita menang atas tawar hati? Look at the bright side. Look at the bright side. Ini yang hanya anugerah Tuhan Yesus. Keluarga kami juga menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan, masalah, pencobaan. Tapi dalam setiap masalah itu, kami selalu berusaha dengan kekuatan yang dari Tuhan. Look at the bright side. Mendatangkan kebaikan Tuhan apa? Mari kita lihat Efesus pasal yang ketiga ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Kalau hanya melihat kesesakan, bisa tawar hati. Tapi look at the bright side. Karena kesesakanku itu ialah kemuliaanmu. Katakan amin. Mendatangkan apa? Tuhan mau belajar kita apa dari peristiwa ini? Apa yang hikmat kita bisa ambil? Pengalaman apa dengan Tuhan yang kita bisa ambil? Bagaimana kita bisa memiliki kesaksian secara pribadi yang sungguh nyata dengan Tuhan dan itu bisa menjadi berkat Tuhan buat orang lain? Bagaimana kita bisa mengenal dan mengalami Tuhan Yesus sendiri secara pribadi? Ujungnya bagaimana? Jangan ngedumel di tengah jalan. Karena seringkali kita gak ngerti cara dan jalan Tuhan. Di ujung baru, ternyata Tuhan itu baik. Ya dari depan juga Tuhan baik. Amin. Bagaimana kita bisa menang atas tawar hati? Let go and go on. Belajar untuk menerima keadaan dan bergerak maju. Mundur is not an option. Ke kiri ke kanan bukan pilihan. Hanya ada satu pilihan. Bangkit lagi. Berjalan maju lagi. Datang mendekat sama Tuhan. Christ in you, the hope of glory. Isi penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Buat kasih kebaikan Tuhan. Bukan menunggu yang besar-besar. Bahkan hal-hal yang kecil. Mulai isi dengan itu. Isi dengan yang kecil-kecil. Mengucap syukur buat kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Amin. Yang paling penting. Ya semuanya penting sih. Kadang kita mengharapkan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Kita mengharapkan seperti Elia. Ada angin, tapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Ada api, tapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Ada gempa, tapi Tuhan tidak ada di dalamnya.
tapi di angin sepoi-sepoi ada Tuhan di dalamnya. Seringkali kita mengharapkan pemulihan yang dari Tuhan. Kita menunggu perkara-perkara yang hebat, spektakuler terjadi. Tapi pemulihan hidupmu dimulai dari apa? Saat teduhmu, waktu tenangmu dengan Tuhan. Angin sepoi-sepoi itu yang akan memulihkan hidupmu. Karena ada Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya, ku percaya ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
hati saudara hari-hari ini. Datang kepada Tuhan dan tetap memuji menyembah Tuhan adalah keputusan yang paling benar dan satu-satunya benar. Saya mau berdoa buat saudara. Bukan kebetulan kalau firman Tuhan ini sampai kepadamu karena Tuhan tahu hatimu. Saudara gak perlu angkat tangan kalau ada di antara hari ini di titik yang kau sudah hampir-hampir menyerah, putus asa. Firman Tuhan ini sampai kepadamu untuk menguatkanmu kembali. Tuhan gak pernah nyerah sama saudara. Dia akan menggenapi apa yang dia janjikan, dia rencanakan, dia selesaikan. Mari kita semua angkat tangan kita dua-dua. Katakan, ku nyanyi haleluya. Jemaat Tuhan. Di rumah-rumah di mana saudara berada, katakan, hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Tubuh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur buat kasih Bapa menyelamatkan kita, mengasihi kita. Kita mengucap syukur buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar. Dan kita mengucap syukur buat karya Roh Kudus, Allah penolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal, keselamatan bersama Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa.
Tubuh Tuhan Yesus memikul semua penyakit kami, penderitaan kami, kelemahan kami, kesesakan kami, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tuhan Yesus memikul semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami dijadikan baru anak kerajaan sorga, milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh sehat sempurna. Tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus yang sudah hancur di atas kayu salib, kami bersama keluarga kami sembuh sehat sempurna. Dan Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga kami, di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, hidup kami di bumi seperti di sorga. Darah Tuhan Yesus melepaskan kami dari segala dosa. Darah Tuhan Yesus membebaskan kami dari segala iblis setan dan perbuatannya. Darah Tuhan Yesus membebaskan kami dari segala bentuk kegelapan, untuk kami hidup di dalam terang, di dalam pertobatan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kasih mula-mula. Keluarga kami diberkati Tuhan Yesus, keluarga yang rukun, keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang sukacita, keluarga yang sehat, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami rukun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, oleh bilur darah Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Jantung kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia, tidak kanker darah, segala bentuk limfoma sembuh sehat sempurna, segala bentuk autoimun sembuh sehat sempurna, segala bentuk gangguan hormon sembuh sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, otak kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, lambung kami sehat, ginjal kami sehat, liver kami sehat, pankreas kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, tekanan darah kami normal, gula darah kami sehat, panca indera kami sehat, sendi-sendi kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami, keluarga kami, oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus, Engkau menyertai, memberkati, mengasihi Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Paryaji, selalu dalam kekuatan Tuhan Yesus, bersama keluarga, dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib, dalam damai sejahtera, sukacita, dalam kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Marta, Tuhan Yesus, Kau sangat mengasihi Ibu Marta, firman-Mu Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dalam setiap apa yang sedang dijalankan. Tuhan Yesus yang berkati setiap rencana terbaik Tuhan Yesus dinyatakan. Kami mengucap berkat keselamatan oleh kasih anugerah Tuhan Yesus. Pak Ajit, Arun, juga Navin, Abigail, Ayan, semua mengalami, menerima kasih karunia anugerah Tuhan Yesus yang menyelamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami,
lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Suatu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, kita minum. Nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu, nyawa-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus memenuhi kami di dalam kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa mengucap berkat, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, hanya oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan dengan iman yang tertuju pada pribadi Tuhan Yesus, di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus membaharui semangatmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan hidupmu akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering. Kasih anugerah yang sempurna dari Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memenuhi hidupmu. Anugerah berkat terbaik, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kepenuhan di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menolongmu, menuntunmu, menjagamu, menghiburmu, menguatkanmu, meneguhkanmu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari itu terjadi, setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Karena kasih kebaikan Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan melimpah dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Aku percaya